Menanam itu hanya perlu mengosongkan satu ruang dalam hati kita. Menggalinya, lalu disemailah benih yang kita sebut tekad. Hai, aku Rea Laras, menghuni salah satu kamar kos 4x4 meter di Bandung. Luasan kamar kosku sebenarnya nggak jauh beda sih dengan kebanyakan kamar kos di Bandung. Terhitung cukup luas memang, tapi ini kamar paling ideal untuk menampung semua kebutuhan dan perlengkapan kuliahku sebagai mahasiswa desain produk yang lumayan banyak. Sebenarnya aku dan tanaman punya hubungan yang sangat erat. Aku udah menjadi vegetarian sejak 15 tahun yang lalu. Syukurnya tubuhku sangat cocok dengan gaya hidup seperti ini. Tanaman pertama yang aku tanam itu jenisnya herbs. Kenapa? Karena awalnya memang pilih tanaman yang bisa dikonsumsi. Perawatannya juga nggak terlalu repot, bisa dilakukan di sela-sela waktu kuliah dan emang sesuai dengan kebutuhan aku. Setelah dicari-cari, kayaknya tanaman rempah sesuai dengan kriteria tersebut. Bukan berarti nggak perlu dirawat ya, tapi kebutuhan rawatnya memang lebih minim dan yang paling penting bisa ditanam di kebun balkoniku yang sangat luas ini. Sampai sekarang, hampir sebagian kebutuhanku akan bahan makanan segar bisa kupenuhi dari sepetak kebun balkoni di kamar kosku. Tanaman-tanaman tersebut kuolah jadi aneka macam. Bisa jadi pelengkap makanan besar, kudapan ringan, atau minuman segar seperti sekarang ini. Karena kecintaanku terhadap tanaman, beberapa waktu lalu aku merilis sebuah brand makanan yang aku namai Good Belly. Usahaku ini fokus pada penyajian burger siap makan, berbahan baku nabati yang berasal dari tanaman tentunya. Sehingga cocok untuk mereka para vegetarian seperti aku, maupun yang non-vegetarian sekalipun. Karena dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai makanan non-veggie pada umumnya. Semuanya aku produksi sendiri dan lagi-lagi dari kamar kosku ini. Lumayan buat tambah-tambah cuan. Sejak punya kebun sendiri, aku jadi punya dorongan yang besar untuk berbuat lebih dari sekedar bertanam. Produksi makanan yang tergolong sangat sering membuatku secara tidak langsung memproduksi sampah rumah tangga yang cukup lumayan. Seperti kupasan wortel, kupasan kentang, buncis, atau batang daun kol yang sering aku olah menjadi bakwan goreng. Sisanya aku jadikan kompos. Atau kemasan-kemasan susu, botol, dan kemasan plastik sering aku pakai ulang menjadi wadah tanam. Sebisa mungkin sampah yang aku hasilkan jumlahnya sangat minim. Sampai hari ini, siapa yang mengira kalau hidupku jadi banyak sekali dipengaruhi oleh satu unsur, yaitu tanaman. Dari awalnya hanya penikmat sampai jadi penanam, sekarang bisa jadi pengolah tanaman. Ternyata emang bener ya, nggak cukup sekedar mau, tekad juga perlu. Kalau udah, mulai dari mana, gimana caranya, apa yang pertama? Pasti ada aja caranya. Cinta budaya, cinta Indonesia.